pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Taufik, silakan. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya Bapak absen dulu. Mas Taufikur Rahman Purwanto. Ada Pak. Oke. Mas Syafiq Wahyu Hawi Lukman. Hadir. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang akhlak terpuji, yaitu sifat tawadhu. Apa itu sifat tawadhu? Sifat tawadhu secara bahasa, tawadhu itu berasal dari kata atawadhu, yang artinya adalah ketundukan dan rendah hati. Dengan asal kata dari tawadhu'atil ardu, yang artinya tanah itu lebih rendah daripada tanah sekelilingnya. Sedangkan secara istilah, tawadhu adalah menunjukkan suatu sikap tunduk dan patuh terhadap otoritas kebenaran yang disertai dengan rasa bersedia untuk menerima kebenaran itu dari siapapun yang mengatakannya dan dalam keadaan apapun, baik dari orang yang lebih tinggi derajatnya maupun dari orang yang lebih rendah derajatnya, baik dalam keadaan hati yang sedang ridha maupun saat hati sedang dalam keadaan marah. Menurut Ibnu Hajar, tawadhu sendiri adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawadhu adalah memuliakan orang yang lebih mulia darinya. Tawadhu adalah sifat yang amat mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang lentaren, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu yang bersih, yang merunduk. Pengertian tadi ya. Yang selanjutnya adalah beberapa contoh. Beberapa contoh dari sikap tawadhu adalah seperti menghargai pihak lain karena memang setiap manusia ingin dan berhak untuk dihargai keberadaannya. Sehingga dengan sikap tawadhu ini akan meminimalisir perasaan terhina dan tidak dihargai. Kemudian contoh lain dari sikap tawadhu adalah ketika sedang dalam percakapan dan pembicaraan, saling memberi waktu dan kesempatan untuk berbicara dengan leluasa sampai tuntas, bukannya memotong pembicaraan secara sembarangan yang tentunya akan membuat lawan bicara kita merasa terganggu atau bahkan tersinggung, hingga akhirnya terjadi perselisihan maupun permusuhan. Kemudian tawadhu juga dapat berupa sikap saling menjaga dan menghormati perasaan masing-masing, karena memang pada dasarnya manusia memiliki sifat yang lumayan sensitif dan ingin dihormati, sehingga dengan adanya sikap tawadhu ini akan sangat meminimalisir sakit hati yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Sikap tawadhu juga tercermin dari sopan santun dari seseorang terhadap orang yang usianya lebih tua darinya, dan begitu pula sebaliknya, orang dewasa tua pun bersikap lebih kasih sayang kepada orang yang lebih muda di bawahnya, sehingga hubungan dan interaksi antara dua masa jadi lebih harmonis, tentram. Kemudian anak-anak, dalil perilaku tawadhu sendiri ada di Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.
Selanjutnya, macam-macam sikap tawadhu. Ada macam-macam sikap tawadhu. Ada dua macam sikap tawadhu yang biasa dimiliki oleh manusia, yakni tawadhu terpuji dan tawadhu tercela. Apa itu tawadhu terpuji? Tawadhu terpuji adalah sebuah sikap merendahkan diri kepada Allah dan tidak berbuat semena-mena atau memandang remeh terhadap sesama. Tawadhu ini benar-benar diniatkan dari hati yang terdalam untuk sikap yang baik dan diridhoi oleh Allah. Sedangkan kebalikannya, ya, tawadhu tercela itu adalah sikap merendahkan diri yang hanya dilakukan di hadapan orang yang lebih kaya dengan harapan culas agar ia bisa mendapatkan suatu keuntungan darinya. Tentu saja sikap tawadhu tercela ini tidak akan meningkatkan derajat di mata Allah. Bahkan sebaliknya, karena tawadhu tercela ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang keutamaan daripada sikap tawadhu sendiri. Yang pertama, sikap tawadhu akan memberikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, tawadhu merupakan tauladan dari akhlak mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, tawadhu membuat kita lebih adil, disayangi, dicintai di tengah manusia. Dan yang keempat, sikap tawadhu merupakan tauladan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, bagaimana cara bertawadhu? Cara bertawadhu di antara sikap-sikap tawadhu, cara bertawadhu, ya. Cara bertawadhu. Sikap-sikap tawadhu bisa dilakukan dalam berbagai kesempatan dan keadaan, seperti tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla adalah sikap tawadhu yang benar-benar ditujukan untuk Allah. Tawadhu ini terdiri atas dua macam, yaitu tawadhu seorang hamba kepada Allah ketika melaksanakan ketaatan kepadanya tanpa disertai perasaan bangga diri dan riya. Kemudian sikap seorang hamba yang merendahkan dirinya kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah ia perbuat. Yang selanjutnya, tawadhu dalam berpakaian dan penampilan. Tawadhu dan berpakaian dan penampilan ini adalah suatu keadaan di mana seorang tidak terlalu berlebihan dalam mengenakan pakaian dan perhiasan untuk membungkus atau memperindah penampilannya. Yang ketiga, tawadhu ahli ilmu atau ulama. Tawadhu ahli ilmu ulama adalah sebuah sikap mulia dan tidak menyombongkan diri, walaupun ia memiliki banyak ilmu. Ia senantiasa berbuat baik dan berdakwah sesuai dengan kadar yang normal, tidak terlalu menonjolkan keilmuannya dan tidak terlalu membanggakan keilmuannya secara berlebihan. Yang terakhir atau yang keempat adalah tawadhu seorang penuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah perbuatan mulia, namun semua ilmu yang kita tuntut tidaklah ada apa-apanya jika dibandingkan dengan sikap tawadhu dalam menuntut ilmu yang ditimba. Selain itu, ada sebuah perumpamaan yang menyatakan bahwa tempat yang lebih rendah ia lebih banyak genangan airnya dan lebih banyak manfaatnya. Atau semakin menunduk padi, maka semakin bagus beras yang dimilikinya. Begitupun dengan ilmu. Semakin tawadhu seseorang menuntut ilmu, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa ilmunya lebih banyak dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat daripada sifat tawadhu. Manfaat dari mempunyai sifat tawadhu diantaranya yang pertama, mendapat simpati dari banyak orang. Yang kedua, banyak teman. Yang ketiga, dihormati orang.
karena kita juga menghormati orang lain, ada di bagiannya, saling menghormati. Yang keempat, hatinya selalu tentram dan tenang. Yang kelima, terhindar dari sifat sombong atau takabur. Itu tadi anak-anak materi yang Bapak sampaikan ya. Sebelumnya Bapak akan meminta anak-anak, Bapak akan memberikan tugas ya. Coba perwakilan dari siswa salah satu, coba ceritakan pengalaman pribadi kalian terkait materi ini tadi, materi tawadhu. Silakan. Saya Pak. Ya, Mas Taufik silakan. Saya punya pengalaman gini Pak. Ya. Saya pernah punya seorang teman dan dia itu jago matematika Pak. Wah, ya. Juara dunia bahkan mungkin internasional Pak. Ya, kalau tidak salah. Ingat. Ya. Tapi dia itu orangnya tetap low budget, low profile Pak. Tetap tawadhu, tetap Ya. tidak membanggakan apa yang dia capai itu Pak. Tidak menyombongkan apa yang dia capai. Ya. Dengan cara dia juga ikut mengajarkan teman-temannya yang kesusahan dalam matematika hingga bisa seperti itu Pak. Baik, anak-anak sekalian ya, kita mendapatkan contoh dari Mas Taufik tadi. Temannya Mas Taufik jago matematika, bahkan juara dunia olimpiade ya. Kalau nggak salah ya Pak. Oh, tapi dia tawadhu, bahkan mengajarkannya kepada teman-teman ya Mas Taufik. Iya. Teman-teman bertanya, dia mengajarkan apa yang dia punya, ini yang dia punya. Ajarkan bahkan sampai teman-temannya bisa dan tidak menyombongkan diri. Itulah salah satu bukti tawadhu contohnya di ilmu yang dia punya. Baik, anak-anak dapat dipahami ya kata dari Mas Taufik tadi? Ya, paham Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum Bapak tutup anak-anak, terakhir Bapak memberikan tugas kepada anak-anak di rumah, nanti tolong hafalkan terkait dalil dari sifat tawadhu tadi, Quran surat Al-Furqan ayat 63 beserta artinya. Nanti minggu depan maju satu persatu. Paham anak-anak ya? Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Baik, Mas Taufik dibimbing doanya. Betul, kabar itu majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.